بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمن أخبرنا شعيب حدثنا أبو زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمن أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. Para ulama berkata Yahya bin Sa'id Al-Qattan thiqah dan dithiqahkan oleh Ad-Daruqutni, dan sebagian para ulama menurunkannya kepada Hasan, seperti An-Nasa'i mengatakan laisa bihi ba's, dan berkata Abu Hatim syaikhun yuktabu hadithuhu. Maka labas Hilal Ibnu Ali ataupun Ibnu Abi Maimunah, dia juga Al-Madani, termasuk dari rawi yang thiqah, meriwayatkan dari Atha, dan Atha di sini Ibnu Yasar Al-Hilali Al-Madani aidan. Maka di sini semua sanadnya Al-Madaniyun. Kita katakan musalsal bil madaniyin. Dan Atha Ibnu Yasar dia di tabaqah yang kedua. Ma makna tabaqah atsaniyah? Yang kedua, imma tabi'i kabir atau mukhadram. Maka dia sepantar dengan Sa'id Ibnu Musayyib dan yang lainnya. Adapun muridnya tadi Hilal Ibnu Ali fi tabaqah al-khamisah, tabaqah yang kelima, yang masih melihat sebagian dari sahabat. Atau Ibnu Yasar barakallahu fikum, dia rawi yang disifati thiqah dari segi ilmu hadis dan mempunyai keutamaan dari ahli ibadah. Maka oleh sebab itu dithiqahkan oleh para ulama seperti Abu Zur'ah Ar-Razi, Imam An-Nasa'i, dan Yahya Ibnu Ma'in, semua menthiqahkannya. Adapun tambahan, dan juga Ibnu Sa'ad menthiqahkannya. Dan adapun tambahan dari akhlak yang mulia dan ahli ibadah, seperti disebutkan Hisham Ibnu Urwah Al-Qurasi, ma ra'aitu qadiyan khairan min Atha ibni Yasar. Aku tidak pernah melihat seorang qadi. Dulu qadi adalah hakim. Maka hakim di zaman dulu di pengadilan itu mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Adapun sekarang ingin menjadi hakim, masuk ke sarjana hukum, kemudian mengambil sekolah lagi, S2, SH, BSc, MSc, kemudian menjadi doktor. Meskipun tidak hafal Quran tidak apa-apa, dan tidak tahu hadis pun tidak apa-apa, bahkan Nasara pun tidak apa-apa. Karena di pengadilan sekarang berhukum kepada undang-undang yang tertulis. Maka di sini Hisham Ibnu Urwah mempersaksikan, aku tidak pernah melihat qadi sebaik dari dia. Ini menunjukkan bahwa dia mempunyai keutamaan yang lain dari selain ilmu hadis. Maka para ulama menyebutkan thiqatun fadilun. Dan juga Ibnu Hibban mengatakan kana sahibu atau ahli ibadah wa fadl, bahwa dia adalah ahlul ibadah dan sangat mulia akhlaknya dan yang lainnya. Maka rawi-rawi seperti ini di atas derajat thiqah.
Lalu faedah dari hadis yang akan kita bahas ini adalah tentang permasalahan Allah di atas langit, khususnya Allah di atas arsy-Nya. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan tentang permasalahan zat Allah di atas langit, terutama di atas arsy. Dan tambahan faidah di mana arsy itu? Di atas surga. Maka di hadis disebutkan, kita masuk kepada matan tentang faedah yang pertama, jalan-jalan sebab menyebabkan kita masuk surga. Man amana billah wa rasulih wa aqama shalah wa shoma ramadan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan salat 5 waktu dan puasa Ramadan, kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahul jannah. Maka dengan amalan ini menyebabkan, mewajibkan Allah memasukkannya kepada surga. Hajara fi sabilillah au jalasa fi ardihi allati wulida fiha. Baik dia dalam keadaan berhijrah ataupun dia berada di tanah kelahirannya. Qalu ya Rasulullah, afala nunabbi'un nas bidzalik? Maka wahai Rasulullah, kenapa kita tidak mengabari manusia dengan kabar gembira ini? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan melaksanakan salat 5 waktu dan puasa Ramadan, wajib masuk surga. Kemudian disebutkan di dalam hadis faidah yang lain tentang pemberitahuan sifat dari surga. Bahwa disifatkan inna fil jannah mi'ah darajah a'addallahu lil mujahidin fi sabilih. Bahwa di surga itu ada 100 tingkatan dan Allah janjikan untuk orang-orang yang mujahidin di jalannya. Kullu darajatain ma bainahuma kama bainas sama wal ard. Maka jarak antara antara surga yang satu dengan derajat surga yang lainnya seperti jarak antara bumi dengan langit. Fa idza sa'altumullaha fasaluhul firdausa. Maka faedah juga di sini dari jenis-jenis nama-nama surga, di antaranya Al-Firdaus. Dan surga Al-Firdaus sebaik-baiknya dan paling tinggi dari surga. Dan kita jika meminta surga, mintalah surga Firdaus seperti ucapan Nabi, fa idza sa'altumullah fasaluhul firdausa. Jika kamu meminta masuk kepada surga, mintalah surga Firdaus, surga Al-Firdaus. Fa innahu awsatal jannah, karena dia itu ada di tengah-tengah dari surga semuanya. Bal a'lal jannah, dan surga yang paling tinggi derajatnya. Wa fawqahu arsyur rahman. Ini poin pendalilan. Maknanya surga yang tertinggi surga Firdaus, dan surga Firdaus yang paling tinggi itu masih di bawah arsyur rahman, masih di bawah arsy Allah Jalla wa Ala. Maka syahidnya di sini aina Allah? Allah yaqul ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Idan di mana Allah kalau begitu? Idza kanal arsy fawqal firdaus, arsy itu di atas dari paling puncak tingginya surga, maka Allah masih di atasnya. Hada huwa syahid bi anna dzatillahi jalla wa ala fawqa kulli syai'. Bahwa Allah itu derajatnya di atas, paling atas dari makhluknya. Dan di sini juga menjadi pendalilan tentang Arsyur Rahman, dari makhluk yang paling tinggi setelah Allah. Karena Allah bukan makhluk, maka makhluk yang paling tinggi ciptaan Allah adalah Arsyur Rahman.
dan makhluk yang paling luas. Adapun tentang luasnya telah kita bahas di Al-Quran dan Sunnah seperti yang terdahulu. Adapun tentang Ars Ar-Rahman, dia zat yang paling tinggi, makhluk yang paling tinggi. Wa minhu tafajjaru anharul jannah. Maka dari situlah air mata yang mengaliri surga dari Arsy Rahman. Maka Arsy Rahman berada di paling atas, mengalirlah sungai-sungai di surga dari Arsy Rahman. Maka dari sini akidah Ahli Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwa makhluk yang paling tinggi kedudukannya adalah Al-Ars, yang mana dia fauqa sama as-sabi'ah, bal a'la makhluqat kulliha. Dia di atas dari surga dan bahkan di atas dari segala makhluknya. Maka pendalilan dari hadis-hadis tentang permasalahan ini banyak. Di antaranya hadis yang muttafaqun alaih yang kita baca sekarang. Wa alal jannah al-firdaus wa fawqahu arsyur rahman. Bahwa surga Firdaus surga yang paling tinggi dan masih di atasnya ada Arsyur Rahman. Maka di sini menjadi dalil bahwa Arsyur Rahman makhluk yang paling tinggi di atas langit yang 7, bahkan di atas surga. Dan bahkan telah datang hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain. Kalau tadi dari Abi Hurairah, sekarang datang dari Abdullah bin Abbas, namun di Sahih Muslim. Berkata Abdullah bin Abbas, akhbarani rajulun min ashabin Nabi, meriwayatkan kepadaku seseorang dari sahabat Nabi. Maka di sini rajul mubham. Namun meskipun mubham, jika dia seorang sahabi maka semua sahabi udul. Maka hadisnya sahih. Berkata Ibnu Abbas, akhbarani rajulun minal ansar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walakin rabbuna tabaraka wa ta'ala ismuh idza qada amran sabbaha hamalatul arsy tsumma sabbaha ahlus sama alladina yalunahum hatta yablugha at-tasbihu ahla hadhihi sama ad-dunya. Summa qala alladina yalu hamalatul ars li hamlatil ars madza qala rabbukum fayukhbirunahum madza qala fayustahbaru ba'du ahli samawati ba'dhan hatta yablughal khabar hadhihi sama ad-dunya. Maka disebutkan dari hadis Ibnu Abbas telah mengabarkan kepadaku sahabat dari Al-Ansar tentang bagaimana kedudukan Allah yang paling tinggi di atas arsy-Nya. Bahwa Allah Jalla wa'ala jika memutuskan perkara, bertasbihlah malaikat-malaikat yang memanggul ars. Telah kita sebutkan malaikat yang memanggul ars kecil atau besar. Seperti di hadis yang diriwayatkan Imam Abi Daud dan yang lainnya yang derajatnya sahih, disahihkan Syekh kami Mukbil, laqad udhina li an ukhbira min sifati hamalatul ars. Aku telah diizinkan oleh Allah untuk memberikan khabar kepada kalian bagaimana sifat malaikat yang memanggul ars as-samaniyah. Maka satu dari mereka baina satmi udunihi ila atiqihi masiratu sab'i mi'ati amin. Maka jarak antara ujung telinganya kepada lehernya adalah sekitar 700 tahun perjalanan. Jarak yang paling pendek ini maka 700 tahun perjalanan. Maka bagaimana jika jarak antara telinga dengan lehernya, bagaimana kepalanya?
bagaimana luas bidang dari pundaknya dan bagaimana tinggi dan besarnya. Dan ini ada 8. Maka ars adalah makhluk yang paling agung. Dan syahidnya di sini, Allah jika memutuskan perkara, maka bertasbihlah malaikat-malaikat yang memanggul ars, sampai tasbihnya itu sampai kepada penduduk langit dan sampai kepada penduduk langit yang setelahnya, yang 7 berlipat sampai kepada as-sama'ud dunya, langit yang terakhir. Tasbihnya itu tersampai. Maka menandakan bahwa hadal hadis menjadi pendalilan yang zahir sekali bahwa al-ars di atas dari segala makhluk. Di saat Allah menetapkan sesuatu, maka didengar oleh malaikat yang memanggul ars, maka mereka bertasbih. Dan terus tasbihnya itu didengar kepada malaikat-malaikat penghuni langit di langit pertama, kedua, sampai kepada langit terakhir, langit dunia. Maka di sini menjadi pendalilan yang sangat jelas bahwa ars fauqa jami'as samawat. Ars itu di atas semua langit, bahkan di atas dari surga al-firdaus yang paling tinggi. Maka oleh sebab itu telah datang juga athar-athar dari para sahabat yang sahih. Dan athar para sahabat ini tentunya dari mana? Tentang permasalahan ars dari Nabi. Namun mereka menyebutkan tanpa sanad kepada Nabi dari diri mereka dan hukumnya marfu. Maka telah datang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah di dalam kitabnya Tauhid dan Al-Lalikai dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari Ibnu Mas'ud, baina sama ad-dunya walati taliha 500 am wa baina kulli sama masirah 500 am. Wa baina sama as-sabi'ah wa bainal kursi 500 am wa bainal kursi wa baina al-ma' 500 am wal ars fawqal ma' wallahu fawqal ars wa la yakhfa 'alaihi syai'un min a'malikum. Subhanallah. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud dengan sanad yang sahih bahwa jarak antara langit dunia kepada langit yang di atasnya, langit yang pertama adalah sejarak 500 tahun dan terus sampai kepada langit yang keempat, ketiga, kedua dan sampai langit yang ketujuh. Maka antara langit yang ketujuh dengan kursi, apa definisi kursi? Maudhi' al-qadamain, seperti ucapan Ibnu Mas'ud yang terdahulu, sanadnya sahih. Maka jarak antara langit ketujuh dengan tempat disimpannya kaki Allah Jalla wa'ala di kursinya adalah 500 tahun. Wal arsu fawqal ma', dan jarak antara al-kursi kepada ars itu juga sama. Wal arsu fawqal ma' wallahu fawqal ars, dan ars Allah itu di atas air dan Allah berada di atas arsnya, sesuai ucapan Allah Ar-Rahman 'alal ars istawa. Di ayat yang lain tsumma istawa 'alal ars. Wa la yakhfa 'alaihi syai'un min a'malikum. Maka dari jarak yang jauh itu Allah mengetahui makhluk yang ada di muka bumi ini. Bagaimana jaraknya? Dari ars sampai kepada bumi ini, Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Maka hadis ini hadis yang sahih, disahihkan pula oleh Imam Adz-Dzahabi di kitab Al-Ulu dan dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim di Ijtima' Juyuz Al-Islamiyah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah.
Maka mungkin ini yang bisa kita berikan kesimpulan dari pelajaran kita, masih membahas tentang zat Allah di atas langit, bersemayam di atas arsy-Nya. Dan di sini yang menjadi poin pendalilan adalah wa fawqahu arsyur rahman. Jika kalian meminta surga, mintalah surga yang paling tinggi. Dan di atas surga yang paling tinggi itu ada arsyur rahman. Maka ini wajah pendalilan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.